Perjalanan pertama yang dilakukan oleh manusia untuk mendarat di bulan membutuhkan waktu 3 hari, 3 jam, dan 49 menit. Para astronot Apollo 11 harus menempuh perjalanan sejauh sekitar 386.000 km untuk sampai ke sana. Rencana mereka adalah mendarat di sebuah tempat di bulan yang disebut Lautan Ketenangan, karena tempat itu memiliki jarak pandang yang baik dan medan di sana cukup mulus, setidaknya sampai saat-saat terakhir penerbangan, ketika kawah-kawah besar muncul dan harus mereka hindari. Mereka akhirnya mendarat dengan bahan bakar yang tersisa hanya untuk 30 detik. Wah, itu namanya nyaris. Gimana sih rasanya mendarat naik pesawat jet dengan bahan bakar yang cuma tersisa untuk 30 detik? Nah, sekarang kamu tahu. Setelah itu, pada 20 Juli 1969, Neil Armstrong menginjakkan kakinya di tanah bulan dan berkata, "Ini adalah satu langkah kecil bagi manusia, tapi satu lompatan besar bagi umat manusia." Para astronot berencana untuk tidur sebelum berjalan di bulan, tapi mereka memilih untuk keluar lebih awal dari yang dijadwalkan. Mereka jelas gak bisa tidur. Mana mungkin juga, ya kan? Sejak kunjungan pertama itu, satelit bulan kita telah mengumpulkan cukup banyak koleksi memorabilia dari bumi. Mari kita lihat beberapa benda yang paling penting dan aneh yang ditinggalkan manusia di bulan. Sebagai permulaan, kita ambil contoh jejak kaki. Iya, secara teknis jejak kaki bukan objek, tapi jejak yang ditinggalkan Neil Armstrong dan Buzz Aldrin menunjukkan bahwa manusia pernah berada di sana, andai ada orang atau sesuatu lain yang mampir. Karena di bulan tidak ada angin atau hujan, jejak kaki tersebut seharusnya masih relatif tidak tersentuh. NASA berusaha keras untuk memastikan jejak kaki ini tetap terlindungi, begitu juga dengan lokasi pendaratan awal di bulan. Aturan dibuat untuk misi-misi berikutnya, guna memastikan mereka tidak akan mencemari lokasi awal, karena ini adalah bagian penting dari sejarah. Kayak taman nasional yang nggak bisa kamu kunjungi gitu deh. Astronot Charles Duke ingin meninggalkan foto keluarganya di permukaan bulan. Kalau itu nggak bikin dia jadi ayah terbaik yang pernah ada, aku nggak tahu lagi. Bisa dibilang dia membawa keluarganya ke bulan kan? Di belakang foto itu, dia menulis bahwa dia datang dari bumi. Dia juga menambahkan tanggal saat dia mendarat di bulan, yaitu 20 April 1972. Ada kemungkinan besar keluarganya sudah nggak terlihat lagi dalam foto itu saat ini. Karena paparan radiasi matahari yang kuat, warna-warna dalam foto itu kemungkinan besar sudah memudar sekarang. Sampai hari ini, Charles Duke tetap menjadi orang termuda yang mengunjungi bulan. Dia berusia 36 tahun saat menjalankan misinya itu. Ada juga banyak bendera di permukaan bulan, tapi bendera-bendera yang ditinggalkan di sana pasti bernasib sama dengan foto Duke. Kemungkinan besar sudah berubah warna. Pada setiap pendaratan di bulan, sebuah bendera ditancapkan sebagai tradisi yang dimulai oleh Apollo 11. Tradisi ini terus berlanjut di semua misi Apollo selanjutnya. Bendera-bendera itu dibuat dengan tiang logam untuk membentangkan bendera agar bisa terlihat di bulan. Tapi karena tidak ada angin, bendera-bendera itu tidak pernah bergerak. Pada tahun 1600-an, astronom Galileo Galilei menjatuhkan dua benda yang beratnya berbeda dari menara miring Pisa untuk menunjukkan bahwa kecepatan jatuhnya akan sama. Pada tahun 1971, astronot David Scott mengulangi percobaan tersebut di bulan dan membuktikan bahwa teori Galileo benar. Dia menjatuhkan bulu dan palu secara bersamaan. Dan seperti yang diperkirakan, keduanya mendarat di permukaan bulan secara bersamaan. Fakta menariknya, bulu itu berasal dari maskot Elang Akademi Angkatan Udara yang bernama Bevan. Tentu saja dengan seizinnya, kedua benda ini ditinggalkan di permukaan bulan. Kalau karya seni di bulan ada nggak ya? Kita juga meninggalkan beberapa karya seni di sana. Patung Holon Astronaut dibuat oleh seniman Belgia dan ditinggalkan oleh para astronot misi Apollo 15. Ini adalah patung kecil yang di-request oleh David Scott, kepala misi itu. Scott mengatakan bahwa patung itu untuk mengenang para astronot dan kosmonot yang telah mengorbankan nyawa mereka demi kemajuan eksplorasi ruang angkasa. Astronot Alan Shepard bahkan sempat bermain golf di bulan selama misinya di Apollo 14. Dia membawa kepala stick golf. Ya, dia udah minta izin dan memasangkannya ke sebuah alat. Kemudian dia mencoba memukul 2 bola golf. Memang sulit melakukannya saat pakai pakaian antariksa yang besar itu. Dia berhasil memukul bola yang kedua dengan lebih baik. Bisa dibilang, bola golf itu nggak dibawa pulang dan seharusnya bola-bola itu masih ada di bulan. Ada juga pesan dari mendiang Ratu Elizabeth II di sana.
Sang Ratu menyiapkan pesan yang menemani Neil dan Buzz di Tranquility Base selama misi Apollo 11. Pesan itu ditulis di atas sebuah cakram kecil seukuran koin dan juga memuat pesan dari lebih dari 70 pemimpin lain dari seluruh dunia. Pasti tulisannya kecil banget. Pesannya mengatakan bahwa dia bangga dengan para astronot dan pencapaian mereka dan berharap perjalanan mereka akan bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Cakram tersebut kemudian diletakkan di tempat Armstrong dan timnya pertama kali mendarat di bulan. Begitu kembali, mereka bertemu dengan Ratu di Istana Buckingham. Pertemuan mereka juga tak terlupakan. Neil Armstrong hampir tidak bisa berbicara dengan Ratu sama sekali karena dia sedang flu. Astronot lain bernama Mike Collins gugup banget sama protokolnya sampai dia hampir jatuh dari tangga. Beberapa objek yang ada di bulan saat ini tidak ditinggalkan di sana dengan sengaja. Salah satu momen paling menarik dari misi Apollo 11 adalah saat Neil dan Buzz bersiap-siap untuk kembali ke bumi. Mereka harus membuang semua barang yang tidak diperlukan supaya nggak jadi beban saat lepas landas. Mereka juga harus menyimpan semua sampel batuan yang mereka kumpulkan dari permukaan bulan. Hal ini menciptakan zona buangan yang berpotensi untuk dipelajari oleh para arkeolog suatu hari nanti. Sampah seperti ini berfungsi sebagai garis waktu bagi sejarah bumi. Tapi, sampah-sampah ini juga bisa membantu kita memahami apa yang terjadi pada benda-benda yang menghabiskan banyak waktu di permukaan bulan. Sebagian besar astronot menjadi sangat sentimental ketika berjalan-jalan di atas debu bulan. Dan mereka nggak salah sih, mereka berada ribuan kilometer jauhnya dari keluarga. Itulah sebabnya pada tahun 1972, astronot NASA Eugene Cernan menulis inisial nama putrinya, TDC, di atas debu di bulan dan berpidato sebelum pergi. Dia berkata, "Kami pergi sebagaimana kami datang, dan mudah-mudahan akan kembali dengan kedamaian dan harapan untuk semua." Sayangnya, ini menandai berakhirnya misi bulan Apollo. Secara teknis, inisial nama putrinya seharusnya masih ada di permukaan bulan, seperti halnya jejak kaki para astronot lainnya. Percaya nggak, sudah lebih dari 50 tahun sejak manusia mulai menjelajahi bulan. Tapi jangan khawatir, karena NASA sudah mempersiapkan penjelajahan bulan di masa depan selama ini. Misi baru ini dinamakan Artemis dan bertujuan untuk membangun semacam pemukiman di sana. Dengan begitu, bulan bisa dipelajari dalam kondisi aman untuk jangka waktu yang lebih lama. Sebagai permulaan, NASA meluncurkan Orion, wahana antariksa tanpa awak untuk mengorbit bulan dan kembali ke bumi. Ini semacam test drive. Sebelum NASA mengangkut manusia ke bulan lagi dengan menggunakan teknologi yang lebih baru, semua langkah keselamatan perlu dikerjakan dan dipastikan. Tapi, suatu hari nanti, Orion akan membawa para astronot kembali ke bulan. Satu hal yang menarik dari wahana antariksa ini adalah dia dilengkapi dengan sistem pembatalan peluncuran yang dimaksudkan untuk menjaga para astronot tetap aman jika terjadi sesuatu yang tidak beres selama peluncuran. Wahana ini juga dilengkapi dengan modul servis khusus yang berfungsi seperti baterai yang mengisi bahan bakar dan mendorong Orion melintasi ruang angkasa. Modul ini juga memasuk air, oksigen, dan daya kepada para astronot serta menyediakan pengatur suhu. Tapi, Artemis juga ingin membangun pemukiman jangka panjang di satelit ini pada tahun 2030-an. Namun, mencari tempat yang nyaman di bulan tidaklah semudah yang dibayangkan. Untungnya, para ahli NASA punya ide cerdik. Mereka menemukan beberapa tabung lava di permukaan bulan dan suhu di dalamnya cukup stabil. Masalah utama pendaratan pertama di bulan pada tahun 1969 adalah fluktuasi suhu yang ekstrim. Jadi, gua-gua ini bisa jadi solusi yang tepat. Tidak hanya suhu di dalamnya yang cocok untuk manusia, tapi gua-gua ini juga bisa membantu melindungi astronot dari sinar kosmik, radiasi matahari, dan meteorit. Kabar baiknya lagi, kita juga memiliki struktur serupa di bumi. Sebelum kita kembali keluar angkasa, kita bisa mempelajarinya untuk lebih memahami lubang-lubang yang ada di bulan. Di bumi, lubang-lubang ini terbentuk ketika bagian atas aliran lava membeku dan batuan cair di dalamnya mengalir keluar yang menciptakan tabung ini.